Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa untuk semuanya. Perkenalkan kita dari kelompok 6, Manajemen Keuangan semester 5 dari Universitas Pamulang. Oke, dari kelompok 6 kita beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Nurul Hopi, dan rekan saya Muhammad Waldan Baihaqi dan Tasya Aprilia. Oke, di sini kita kelompok 6 akan sedikit menjelaskan atau membahas tentang anggaran produksi biaya atau anggaran biaya produksi. Oke, untuk isi pembahasannya sendiri, yang pertama pengertian anggaran produksi, tujuan pelaksanaan anggaran produksi, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi, unsur utama anggaran produksi. Selanjutnya, biaya yang bisa dimasukkan persediaan dalam industri pabrik, budgeting produksi, langkah praktik penyusunan anggaran rencana produksi. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian anggaran produksi. Untuk anggaran produksi sendiri dapat diartikan sebagai suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang. Dalam pengertian sempit, anggaran produksi adalah merupakan jumlah total pembiayaan yang harus dikeluarkan dalam proses produksi. Oke, pembahasan kedua adalah tujuan pelaksanaan anggaran produksi. Di sini ada 4. Yang pertama untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu, yang kedua untuk menguasai pasar tertentu, yang ketiga untuk mengusahakan supaya pabrik atau perusahaan ini bekerja pada tingkat efisien tertentu, dan yang terakhir untuk mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerja dan kesempatan kerja yang sudah ada dapat semakin berkembang. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Di sini faktor yang mempengaruhi ada 5. Yang pertama itu rencana penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan. Yang kedua, kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia, termasuk teknologi dan segala macamnya yang digunakan. Untuk yang ketiga, tenaga buruh termasuk rekrutmen, pelatihan, penempatan, pengangkatan, dan keputusan hubungan kerja. Yang keempat, bahan baku termasuk teknik transportasi, pergudangan, dan distributor. Dan yang terakhir adalah modal kerja untuk menjalankan proses produksi. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua itu adalah faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri di sini dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah penjualan tahun lalu bisa dijadikan patokan atau target. Yang kedua, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan harga jual. Yang ketiga, syarat pembayaran barang yang dijual. Yang keempat, pemilihan saluran distribusi. Yang kelima, tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Yang keenam, modal kerja yang dimiliki perusahaan. Yang ketujuh, fasilitas yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah kebijakan perusahaan yang dimiliki. Nah, untuk faktor eksternalnya di sini ada 8 juga ya. Yang pertama adalah persaingan, yang kedua adalah tingkat pertumbuhan penduduk, yang ketiga adalah tingkat penghasilan masyarakat, dan yang keempat adalah tingkat pendidikan masyarakat, yang kelima itu tingkat penyebaran masyarakat, yang keenam agama, adat istiadat dan kebijakan masyarakat, yang ketujuh kebijaksanaan pemerintahan, yang ke-8 atau yang terakhir adalah keadaan ekonomi internasional dan nasional dalam kemajuan teknologi. Unsur utama biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan langsung, pengeluaran untuk mendapatkan seluruh bahan yang dikelompokkan ke dalam bahan jadi bisa dilacak ke bahan jadi yang memungkinkan untuk dihemat. Kedua, tenaga kerja langsung, gaji keseluruhan karyawan bisa diidentifikasikan dan dimungkinkan untuk dibebankan ke dalam produksi bahan jadi. Ketiga, biaya produk tak langsung seluruh pengeluaran yang tidak tergolong barang langsung atau pekerja langsung yang berhubungan dengan tahapan produksi, yang
A dan B, biaya variabel overhead pabrik umpamanya yaitu usaha, sarana, dan separuh pekerja tidak langsung. B. Overhead pabrik tetap. Biaya yang dapat dimasukkan ke dalam persediaan. Para manajer perusahaan sering membedakan biaya perusahaan ke dalam dua hal, yakni harga pokok produksi dan biaya periode. Yang ekuivalen dengan harga pokok produksi adalah pembelian barang dagangan untuk perusahaan dagang dan biaya produksi untuk industri pabrik. Artinya harga pokok produk yaitu pengeluaran yang dibebankan ke dalam persediaan ketika jadinya. Biaya produk. Biaya periode merupakan pengeluaran yang tidak bisa dibebankan ke persediaan. Pengeluaran ini disebut biaya periode karena dikurangkan pendapatan dengan sebagai beban dalam perhitungan rugi laba, tanpa pernah dianggap sebagai bagian persediaan. Persediaan dalam industri pabrik. A. Persediaan bahan langsung. B. Persediaan barang dalam proses. C. Persediaan barang jadi. Budget produksi. Yang pertama itu adalah tenaga kerja karyawan yang dimiliki yang terkait dengan kualitas maupun kuantitasnya. Kedua, kapasitas mesin dan peralatan pabrik. Yang ketiga, rencana penjualan anggaran produk dibuat berdasarkan data-data yang tertuang dalam anggaran penjualan. Budgeting perusahaan juga. Yang keempat, stabilitas bahan baku. Yang kelima, modal kerja yang dimiliki. Yang keenam, fasilitas gudang. Sini ada langkah praktis menyusun anggaran produksi. Langkah-langkah umumnya, yang pertama itu menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam menyusun anggaran produksi yang selaras dengan periode yang digunakan dalam menyusun anggaran penjualan. Yang kedua, menentukan satuan fisik dari barang yang akan dihasilkan. Yang ketiga, menentukan standar penggunaan sumber daya. Yang keempat, menentukan kebijakan pola produksi dan kebijakan persediaan. Kelima, menyajikan anggaran produksi dalam sebuah tabel. Yang keenam, untuk kasus-kasus yang lebih kompleks, penyajian dapat disesuaikan dalam prinsip jelas dan informatif. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah pelaksanaan anggaran produksi. Yang pertama itu tahap perencanaan. Yang kedua itu menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan bagian produksi. Menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus dihasilkan. Dan ketiga, tahap pelaksanaannya. Nah, tahap pelaksanaan itu adalah satu, menentukan kapan barang diproduksi. Yang kedua, menentukan di mana barang akan diproduksi. Yang ketiga, menentukan urutan-urutan proses produksi. Keempat, menentukan standar penggunaan fasilitas-fasilitas produksi untuk mencapai efisiensi. Yang kelima, menyusun program tentang penggunaan bahan mentah, buruh, servis, dan peralatan. Ketujuh, menyusun standar produksi. Yang ke-8, membuat perbaikan-perbaikan bila mana diperlukan. Oke, sekian. Akan dilanjutkan presentasinya oleh Muhammad Wildan. Saya persilakan. Alhamdulillah Mabadu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 6, ada Tasya dan juga ada Nurul Hafid yang mana sebelum saya tadi telah menjelaskan tentang biaya anggaran produksi. Baik, di sini saya Muhammadul dan Baihaqi yang insyaallah akan melanjutkan pembahasan yaitu sekarang tentang rencana produksi. Oke, baik. Perencanaan adalah fungsi manajemen yang paling pokok dan sangat luas, meliputi perkiraan dan perhitungan mengenai kegiatan. Jadi, di dalam perencanaan itu sudah pasti ada perkiraan dan juga perhitungan. Perhitungan tentang apa? Mengenai kegiatan atau langkah-langkah kita untuk mensukseskan produksi. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang, gitu ya. Mengikuti suatu urutan yang tertentu.
Perencanaan juga merupakan fungsi memilih sasaran perusahaan secara kebijaksanaan. Nah, harus digarisbawahi, di dalam perencanaan bukan hanya perkiraan dan juga perhitungan, tetapi di dalam perencanaan juga harus memiliki sasaran perusahaan. Jadi sasaran perusahaan ini adalah produk kita akan dijual belikan atau diproduksikan kemana, seperti itu ya. Harus dengan secara bijaksana, dengan pas. Jadi produk kita A harus diproduksikan kepada tempat yang A. Jangan sampai kita salah menentukan sasaran perusahaan, seperti itu. Program dan pemilihan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, seperti itu ya. Jadi step by step untuk mensukseskan perencanaan atau mensukseskan habisnya produk yang kita buat, atau itu ya. Jadi itu ada dalam perencanaan. Siapa saja yang melakukannya sudah pasti itu harus diterapkan pada perencanaan dan kapan aktivitas itu dilaksanakan ya. Jadi sejak awal pembuatan sampai nanti goalnya perencanaan kita sukses itu ada di dalam perencanaan. Dalam perencanaan produksi kita selalu menginginkan agar diperoleh perencanaan produksi yang baik. Sudah pasti itu ya. Yang namanya perencanaan, kita sudah harapkan, kita sudah rencanakan apa yang kita inginkan. Pasti tujuan kita untuk mencapai agar semuanya itu berjalan dengan baik. Akan tetapi perencanaan proses produksi bukanlah hal yang mudah karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke, jadi ketika kita melaksanakannya sudah ada mungkin di pertengahan jalannya, akan tetapi perencanaan ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, maka itu tidak apa-apa karena banyak faktor-faktor yang mungkin bisa membuat perencanaan kita itu tidak sesuai, bahkan sampai gagal gitu. Karena faktor keadaan lingkungan juga bisa mempengaruhi dan masih banyak lain. Oke, lanjut. Oke, di sini ada 2 prosedur untuk menentukan rencana produksi. Yang pertama yaitu menentukan rencana produksi melalui prosedur di bawah ini. Pertama itu ada rencana penjualan sekian ditambah persediaan akhir sekian. Nah, dijumlahkan menghasilkan barang yang tersedia, seperti itu. Lalu ketika sudah ada barang yang tersedia, dikurangi dengan persediaan awal. Nah, akan menghasilkan rencana produksi, seperti itu ya. Langkah kedua yaitu langkah kodenya, setelah rencana produksi 1 tahun diketahui, tentukanlah rencana produksi per periode. Ini yang penting ya. Jika rencana penjualan periode per bulan, maka mendapatkan produksi per bulan adalah dari rencana produksi atau 1 tahun dibagi 1 tahun 12 bulan, berarti dibagi 12. Misalnya dari hasil perhitungan diperoleh tingkat produksi per tahun sebesar 12.000 unit, maka rencana produksi per bulannya adalah 12.000 dibagi 12 ya, sama dengan 1.000 unit. Oke, kita masuk contoh. Apabila rencana penjualan 1 tahun 8.000 unit ya. Oke. Apabila rencana penjualan 8.000 unit terbagi dalam triwulan ya, harus digarisbawahi triwulan. Penjualan triwulan pertama yaitu ada 2.600 unit, yang kedua ada 2.000 unit, yang ketiga ada 2.000 unit, yang ketiga ada 1.940 unit. Persediaan awal 240, persediaan akhir 160. Oke, masuk kepada yang ini. Oke ya. Rencana penjualan di sini X, kita lihat di contoh. Apabila rencana penjualan adalah 8.000 unit. Oke, 8.000 unit ditambah persediaan akhir. Persediaan akhirnya adalah 160. Nah, dijumlahkan menghasilkan barang yang tersedia. 8.000 ditambah 160 sama dengan
sama dengan 8.160. Nah, ketika sudah mencapai barang yang tersedia, maka dikurangi persediaan akhir. Persediaan akhir berapa? Persediaan akhir adalah 240. Nah, 240 berarti 8.160 dikurangi 240 yang adalah 7.920. Apakah sudah selesai? Belum. Lihat, terbagi dalam triwulan. Ya, triwulannya itu berarti 12 dibagi 3 adalah 4. Selanjutnya rencana produksi ini dibagi rata per triwulan. Maka 7.920 dibagi 4 adalah 1.980. Seperti itu. Oke. Baik. Nah, di sini ada contoh soalnya. Jikalau memang ada kawan-kawan atau teman-teman yang ingin langsung mempraktekkan, silahkan bisa diisi di rumah atau di kelasnya masing-masing. Nah, di sini. Oke, baik. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman saya, ya ada Tasya dan juga Nurul Hafid, meminta maaf dengan sebesar-besarnya jikalau memang ada penyampaian dari kita yang tidak sepenuhnya bisa dipahami atau tidak, mungkin ada yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya karena kami masih dalam media pembelajaran. Oke, mungkin jikalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe karena like, komen, dan subscribe itu gratis. Oke, mungkin akhir kalam dari saya. Sebelumnya ada sedikit pantun. Jikalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Jikalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertatap muka lagi. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.